teman-teman. Namaku Gomez. Namaku Kenjo. Jangan lupa bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita beribadah dalam rumah, kita tetap bahagia. Tuhan akan memberikan kita kekuatan setiap hari. Dan jangan lupa mendoakan mama dan bapak kita. Selamat beribadah teman-teman. Halo, shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Ayo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita sukacita, kita puji Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari semangat memuji Tuhan kan? Mari kita angkat lagu satu pujian, satu-satu aku sayang Ibu. Sayang adik kakak
mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini, firman-Nya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu adik-adik yang di rumah, tolong dihafal ya, dasar cinta yang pertama sampai yang ke-10. Terima kasih. Adik-adik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita seperti Bapa sayang anaknya. Ya adik-adik, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyerta Bapa kepada kami di pagi yang indah ini, di mana Tuhan sudah berkati kami, boleh bangun, menikmati nafas kehidupan, dan boleh memuji nama Tuhan dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Bila Tuhan berkenan hadir untuk hati kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh kami taburkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Iya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk sekarang yang punya Alkitab coba diambil ya, yang kelas besar, kelas remaja. Coba diambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 5. Yuk mana Alkitabnya? Iya, coba dibaca ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Iya. Adik-adik,
Siapa yang mau dengar cerita? Tentu mau ya. Coba dengarkan ceritanya, tapi duduk yang manis dulu, nggak berisik. Iya, jadi di sini mem jadinya. Biasa di sekolah manggil mem ya. Nggak apa-apa ya. Kakak di sini mau bercerita tentang seekor kancil ya. Kancil yang terkenal dengan binatang yang cerdik. Cerdik tapi untuk menipu orang, ya kan? Jadi dia sudah dicap sebagai penipu dan akhirnya kemana-mana tidak dipercaya orang. Nah, di sini kakak mau cerita tentang kancil yang ingin berubah. Ya, suatu hari kancil menemui bapak petani. Dia ingin menunjukkan kalau itu sudah berubah. Dia ingin mengubah kalau kancil itu tidak binatang yang nakal. Suatu hari dia datang ke kebunnya petani yang sedang menanam ketimun. Hai petani, bolehkah aku bantu menanam ketimun? Petani kaget dong. Enggak. Siapa kamu? Enggak. Kamu pasti mau menipu aku. Nah, akhirnya kancil sedih. Ya, dia akhirnya pergi, sedih sekali. Sedih nggak kalau kalian kita ditolak sama orang lain? Pasti sedih ya. Begitu juga si kancil. Ya, terus akhirnya dia pergi lagi ke sungai. Situ dia bertemu dengan buaya. Buaya lagi berenang. Nah, si kancil datang mendekati si buaya. Hai buaya. Buaya langsung ngotot. Oh, dia kesel. Kenapa kesel? Karena buaya mengingat dulu perbuatannya si kancil yang menipu si buaya. Ini dia nih, mau apa nih dia nih? Mau nipu apa lagi nih? Gitu kan? Buaya, mau nggak aku pijitin? Apa? Pijitin? Hei, kamu jangan coba-coba menipu saya lagi ya. Dulu kamu nyuruh kami berbaris di sungai. Kamu berhitung mau kasih makanan. Ternyata kamu menipu. Setelah itu kamu ketawa-ketawa kan? Enak aja, sekarang tidak bisa, kata buaya. Nah, akhirnya kancilnya pergi dengan sedih, matanya berlinang. Kenapa sih orang-orang sudah menganggap aku jadi orang yang penipu, jadi orang yang jahat? Tuh, padahal dia tuh niatnya baik, ya ingin menolong teman-temannya. Tetapi karena temannya sudah pernah dibohongin, akhirnya temannya nggak percaya. Nah, akhirnya dia gunakan pengetahuannya. Dia kan orang pintar kan, binatangnya pintar. Dia akan berpikir, kalau aku seperti itu, pasti selamanya aku tidak diterima. Akhirnya dia pergi ke hutan. Dia buka lahan, dia tanam ketimun ya. Setelah hasilnya banyak, setelah berbuah ketimunnya, dia kasih tuh ketimunnya ke Pak Tani. Ya dan kaget kan petaninya kan. Ini beneran ini buat aku. Iya Pak, ini buat Bapak. Untuk menebus kesalahanku yang dulu. Terima ya Pak. Tapi bener kamu gak nipu? Bener Pak, saya sudah berubah. Baiklah. Akhirnya terima deh tuh ketimunya sama petani, ya kan? Nah, untuk buaya, apa yang dilakukan? Ya kalau dulu kan binatang bisa bercerita ya. Tapi kalau sekarang tidak. Namanya juga dongeng. Dongeng apa saja bisa diceritakan ya. Nah saat itu si kancil membuat kaos kaki, shawl sama topi supaya kalau musim dingin buaya ini tidak kedinginan. Dibuatlah shawl, kaos kaki sama topi ya, kupluk gitu ya. Dikasihlah ke buaya ini. Kagetlah buaya ini. Ini beneran buat aku? Iya. Yakin? Iya dong. Kok kamu sudah berubah? Iya, saya sudah berubah. Saya sekarang menjadi baik. Jadi, untuk kalian, janganlah menganggap kancil itu binatang nakal lagi ya. Karena saya sudah berubah. Gitu, kata si kancil. Akhirnya, buaya mau menerima. Oh, kamu sudah berubah. Ya, kami akan menerima kamu sebagai teman kami. Memang kamu terkenal binatang yang cerdik. Iya, tapi kecerdikan itu tidak boleh untuk yang hal-hal yang negatif. Contohnya menipu orang. Itu tidak baik ya sayangnya. Nah, sama seperti adik-adik. Adik-adik mungkin pernah
dibully sama orang-orang ya, dikata-katain, diejek bahwa kamu itu kamu jelek, kamu bodoh, kamu cengeng, kamu apa, boleh, terserah mereka. Tapi kamu sebagai orang yang pintar, yang berpengetahuan, gunakan pengetahuanmu untuk mengubah semua itu, mengubah kebencian orang-orang menjadi kerinduan orang-orang kepada kamu. Ya, akhirnya kehadiran kamu justru dirindukan orang-orang. Bagaimana caranya? Itulah gunakan pengetahuan kamu. Belajar. Yang tadinya PR tidak mengerti mereka, kamu datang untuk membantu PR teman-temannya. Tapi bukan kasih tahu jawabannya, kasih tahu caranya. Nah, itu membantu teman-teman. Yang tadinya ada orang berkelahi, tidak ada yang berani melerai, kamu berani. Stop. Tidak baik berkelahi. Wih, ini kan dulu yang cengeng itu kan, yang dikit-dikit nangis kalau teman-temannya. Ih, sekarang dia berani ya. Wah iya, sekarang dia pinter ya. Iya pinter ya. Nah seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik tuh gak boleh cengeng. Tadi dipukul, tadi aku ke warung, uangku diambil. Nah adik-adik gunakan akalnya. Bagaimana caranya? Ya karena Tuhan sudah memberikan pengetahuan buat kita. Jadi pesan firman kita hari ini, adik-adik harus pintar. Dalam arti pengetahuan yang kita dapat dari Tuhan, kita gunakan dengan baik. Ya, berpikir cerdik untuk berbuat yang baik, bukan untuk menipu orang. Ya, mungkin kalau binatang kancil sudah terkenal sebagai binatang cerdik yang suka menipu, tapi dia juga tidak mau selamanya dicap sebagai penipu. Akhirnya dia mau berubah. Bagaimana caranya? Dia gunakan pengetahuannya. Kalau aku terus-menerus seperti ini memohon-mohon pada mereka, mereka tak akan percaya. Tapi aku gunakan pengetahuan bagaimana caranya ya. Oh iya, aku tanam aja ketimun. Nanti kalau sudah panen, aku kasih aja sama petani. Nah, dan para buaya juga tak akan mungkin dipercaya kalau aku ini sudah berubah. Bagaimana caranya? Apa yang aku buatkan buat mereka di saat musim hujan? Pasti mereka kedinginan. Aku buatkan shawl, aku buatkan kaos kaki, aku buatkan topi. Itu contoh kecil ya. Oke. Nah, ada lagi cerita yang berikutnya. Ini tentang kesombongan. Pasti kalian sudah dengar juga ya. Kelinci dan kura-kura. Nah, kalian tahu kura-kura? Kura-kura itu binatang yang lambat jalannya. Sedangkan kelinci sekali lompat, tuing, sudah sampai. Nah, tapi si kura-kura berani. Hei, kelinci, kamu jangan sombong dulu. Walaupun kamu binatang yang hebat, kamu nggak boleh mengecilkan binatang lain. Jangan kamu kira kamu hebat. Ayo kita tanding. Kagetlah semua kan. Semua binatang-binatang lain juga heran. Gimana nih? Bener gak nih? Nah, mereka was-was ya. Tapi itulah ya. Si kelinci melompat jauh. Sudah lompat hampir sampai garis finish. Tapi dia sombong. Dia tunggu si kura-kura. Dia yakin kura-kura itu gak akan bisa melewati dia. Akhirnya apa? Dia tersepoi-sepoi kena angin ya. Akhirnya tertidur di atas pohon. Hingga saatnya si kura-kura melewati garis finish. Pas sudah garis finish, teman-teman semua sorak-sorai. Terbangunlah si kelinci. Pas bangun, tidak, aku kalah. Nah, itu pesannya dari teman-teman. Makanya jadi orang yang sombong, belum tentu kamu itu menang. Tuh, jadi kita tidak boleh mengecilkan orang kecil. Ya, belum tentu kita besar. Walaupun kita besar, teman kita kecil, belum tentu kita tuh akan lebih hebat dibanding teman kita. Bisa saja suatu saat teman kecil ini bisa lebih hebat dari kita. Kita sudah sama-sama besar nanti, dia jadi presiden. Kita tidak. Nah itu ya. Makanya nih adik, supaya tidak ada yang sakit hati, kita tidak boleh sombong. Kita harus sama-sama yuk. Kita nih pintar nih, bantu teman-teman kita yang kurang bisa. Ya, kita nih misalkan punya uang lebih nih, teman kita ada yang nggak punya uang untuk jajan, kita jajanin. Tapi jangan sering-sering, nanti dia keenakan. Biarin aja ntar dijajanin sama si ini. Tidak ya, bukan begitu caranya. Tapi kalau memang teman kita membutuhkan, misalkan uang SPP-nya kurang, tadi uangku hilang, aduh gimana nih, kalau aku nggak bayar SPP nanti aku nggak ikut ujian, misalkan. Emang uang kamu berapa kurangnya? Wah, kurangnya 5.000 misalkan. Wah, 5.000. Wah, ada nih. Bantu ah. Nah,
Nanti dia akan kasih tahu ke mamanya, mama, tadi aku kan uangku hilang uangku SPP ku kurang 5.000. Ada teman aku si Daniel, dia baik deh dia kasih uangnya Kamu minta uangnya? Enggak dia mengasih. Nah nanti mamanya bilang, itu teman kamu baik sekali ya. Nanti mungkin bisa mamanya ganti, dan mungkin gantinya bisa lebih dari 5.000, ya kan? Kalau mama yang baik, gantilah 5.000, kasih 10.000. Nanti teman kamu pasti, nggak usah. Tapi kalau memang niat mau mengganti, kasih langsung uangnya. Nanti teman kamu pasti senang. Nanti dia tidak akan bosan-bosan menolong kamu. Oh dia baik kok, ya. Walaupun setiap penolong tidak harus menerima jasa, ya. Kalau kamu membantu, tapi dikasih lagi, berarti kamu menerima imbauan. Berarti sama aja tidak menerima, berarti kamu menerima lagi gantinya. Ya kalau bisa jangan diterima ya. Kalau teman pulang, kalau emang kamu niat memberilah, jangan diterima lagi kalau dia mau mulangin ya. Kecuali judulnya dia minjam, kamu meminjamkan baru dipulangin. Oke adik-adik, karena saya cukup sekian. Jadi intinya adalah bahwa pengetahuan yang kita dapat itu gunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu orang. Ya sayang ya, karena Tuhan memberikan pengetahuan, Tuhan akan lebih senang kalau pengetahuan kita digunakan untuk yang baik. Oke, merasa cukup sekian. Ya jangan lupa ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 10. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Oke adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Ayat apanya dihafalin ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami sehingga kami boleh dengan firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang berpengetahuan yang baik, menggunakan pengetahuan kami dengan baik untuk menolong orang lain Bapa. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada minggu kali ini, tema kita bertemakan pengetahuan. Nah, untuk adik-adik kelas kecil diminta untuk menggambar sebuah buku yang bisa adik-adik hias sebagus mungkin ya. Lalu, untuk adik-adik kelas besar disediakan teka-teki silang dan adik-adik harus mencari tokoh-tokoh Alkitab yang tersembunyi di teka-teki silang tersebut. Dan yang terakhir, untuk adik-adik remaja diharapkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab yang telah kakak berikan beserta dengan clue-clue yang sudah kakak berikan. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahan kita dan kita angkat, lalu sama-sama kita katakan, Hubereon Bani Harajaon Ninai Bata. Amin. Sekarang kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Ya adik-adik, karena kita sudah selesai, kita akhiri ibadah kita ini tuh ya, bersama-sama kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita.
Ya, sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Bila persembahan ini Tuhan boleh memperbesar kerajaan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut dengan Tuhan, biarlah kami dijauhkan dari sakit penyakit, dan diberkati Tuhan segala kebutuhan kami, pertumbuhan kami Tuhan berkati. Berkati juga orang tua kami, supaya mereka diberikan kesehatan, boleh membesarkan kami dengan penuh kasih sayang, boleh memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk kakak GSM kami, supaya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, sehingga bisa terus melayani kami anak-anak GSM, Tambun, dan remaja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus hasomani hanami haganu pasada uhur nami aseto rangganup senggueda lenanami salakana torsa dophama somanami torang agi huja. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.